Jorok banget sih lu. Bersin sembarangan. Abisnya cari masker sekarang susah bro. Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri, apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh. Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gua. Lain kali gua bawa sapu tangan deh. Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar. Wah makasih banget infonya bro. Mulai sekarang gua akan rajin cuci tangan deh. Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh Hydran Podcast Network. Dengerin podcast di rumah aja. Hydran Podcast Network. Selamat datang di podcast Hydran untuk episode ke-51. Kali ini gue numpang rekaman di salah satu kediaman model Indonesia. Waduh, ada suaranya. Intro dulu. Di sebelah gue ini udah ada salah seorang model Indonesia yang asalnya dari Bandung ya? Dari Bandung. Oke, dari Bandung, tapi sekarang stay di Jakarta. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Helena Cho. Halo Helena. Halo. Helena Cho itu nama asli nggak? Enggak sih, sebenarnya nama asli gue tuh Helena Vionyxa. Jadi pakai X. Vionyxa. Susah kan? Iya, Ribet kan? Iya, susah. Enakan Cho kan? Iya, enakan Cho. Udah Helena Cho aja. Jadi itu tuh kayak nama panggung gitu ya? Iya, karena bukannya nama gue jelek ya. Terus kan ada yang model-model tuh yang namanya tuh kayak gue nama aslinya Helena Vionyxa. Cuman karena Vionyxa itu susah disebut, susah dibaca dan susah dieja gitu ya. Jadi yang simple-simple aja lah. Jadi Cho aja gitu. Cho aja. Oke. Tapi panggilannya ya udah Lena aja ya. Boleh. Gini Len, kan gue nih beberapa kali nih punya teman juga yang aktif di modeling, dan emang dunia modeling itu sebenarnya seru banget buat dikulik kan. Makanya gue tuh mau ngobrol sama lo soal kehidupan soal modeling, apalagi kan biasanya model itu punya banyak background story di belakangnya yang seru-seru gitu kan. Nah, gue tuh mau tanya, lo tuh sebenarnya, nih intro dulu ya. Awal-awal tuh sebenarnya lo emang dari dulu mau jadi model apa gimana sih? Enggak sih sebenarnya, jadi karena terpaksa waktu itu bantuin temen ya kan. Gue itu dulu waktu SMA kuliah itu cukup pemalu banget. Bahkan selfie aja nih gue bisa dihitung jari berapa selfie gue. Gue potong dulu. Lu sekarang umur berapa? Aduh, kalau ditanya bawa umur sekolah nih jadi penasaran ya umur. Kalau ditanya umur gue jadi ya udah gimana gak usah ya umur. gitu. Kelahirannya aja. Kelahiran ya. Kelahiran 90. Jadi gue 90. hampir 30. Ya tahun ini 30 ya. lah ya. Mungkin belum. Enggak lah, sebenarnya tahun ini gue 20. Oh ya 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu. Ya oke. Terus tadi gimana SMA? Nah waktu SMA, waktu kuliah itu sebenarnya gue jarang banget selfie ya kan. Selfie aja tuh jarang karena gue tuh nggak pede. Terus I think I'm ugly gitu waktu itu, karena gue sempet dibully juga di sekolah because I was ugly. Terus ada salah satu teman gue, nah karena gue kurus ya kan, dia butuh model. Dia tuh masuk ke universitas yang beda sama gue, tapi dia ikut komunitas fotografer. Terus dulu tuh temen sebangku gue namanya Mei. Halo Mei. Thank you for introducing me to modeling world. I love you so much. Mei. Oke. Namanya Mei. Terus dia kayak semacam insist gitu, gue ikut dong gitu kan, please, gue tuh nggak ada model lagi. Akhirnya aduh gimana ya, gue tuh nggak bisa deh kayaknya gitu, nggak pede gitu. Belum pede. Belum pede. Ya udah nanti gue traktir deh. Traktir apa? Sop buntut.
oke gitu kan. Karena gue menurut gue sop buntut itu mewah cuy. Makanan orang-orang mewah lah ibaratnya. Gitu kan. Dan- Terus ya udah akhirnya I agreed for that photoshoot. Terus akhirnya turns out foto-fotonya tuh bagus. Gak tahu kenapa. Terus I look good in the camera. Sampai-sampai si fotografer yang lainnya tuh nanti kita foto session lagi ya Helena. Oh oke. Ih, ternyata bagus-bagus loh gitu. Nah abis itu dikenalin sama fotografer lain. Mouth to mouth gitulah ya. Bukan kissing. Maksudnya rekomendasi. Mouth. Mulut ke mulut lah gitu ya kan. Oke. Rekomendasi gitu kan. Nah, terus sampai akhirnya gue ketemu sama seorang manajer modeling agency. Modeling agency, terus modeling school juga gitu kan. Gue dikasih ilmu banyak banget dari situ. And then ya udah dari situ mulai mulai profesional lah. Oke, mantap. Berarti kan itu bener-bener emang awal-awal selesai dari SMA ya? Ya kan? Iya, dari kuliah lah. Oh, udah mulai dari awal kuliah tuh. Uh-uh. Berarti terjun langsungnya emang pas dari kuliah tuh udah langsung foto tuh? Iya, dari kuliah. Oke. Waktu itu berarti kuliahnya kuliah jurusan apa? IT. Hah? Seriusan? Iya. Yang bener? Iya. IT? I swear. Di mana? IT. Di mana? Di Maranatha. Oh, Maranatha Bandung. Iya. Tahu. Angkatan 09. Halo, angkatan 09. 09. Loh, harus 08 dong. Enggak, gue telat setahun. Oh, iya. Berarti abis lulus tuh nggak langsung kuliah? Enggak. Sempet setahun dulu ya? Iya. Oke, gila anak IT, ya ampun. Tapi sekarang berarti udah hilang nih ilmu IT-nya atau masih ada? Udah lupa sih. Karena udah di Gitu luar ya? kepala cuy, jadi diambil orang gitu. Iya, paham. Seru sih. Terus kalau misalkan nih modeling, di dunia modeling itu kan sebenarnya ya kalau kita telisik kan sebenarnya banyak cara buat menjadi model profesional. Ada yang by talent scouting, ada yang audition, ada yang competition, ada yang segala macam. Terus lu pernah ngikutin semua step by step itu atau langsung hanya sekolah terus ya udah langsung profesional aja gitu? Enggak sih, gue langsung pada saat sekolah itu ya udah langsung profesional aja. Dan gue nggak kontrak ya semenjak putus dari modeling school itu gue nggak pernah kontrak dengan agensi lain. Waktu itu gue diarahkan sama mantan fotografer di modeling agency itu, kamu cari deh di forum fotografer itu banyak jobnya katanya gitu. Terus ya udah dari situ ternyata bener yang dia bilang gitu kan. Gue di forum itu ada satu forum modeling namanya Model Mayhem. Sekarang tuh kayaknya udah sepi ya karena sekarang banyak Instagram. Tahu. Model Mayhem tuh yang emang modelnya terbuka gitu kan? Tergantung, ada yang jadi tergantung segmentasinya, tergantung sama tema yang diambil juga sih. Jadi kalau misalnya itu kan modeling itu kan banyak bagian-bagiannya ya, banyak tema-temanya juga. Tergantung tema yang lo ambil sih. Jadi kalau misalnya lo ngambil nudity, itu ya bakalan di match-kannya itu sama fotografer yang emang nyari nudity. Tapi kalau misalnya lu temanya fitness misalnya ya lu bakalan di-link-kan sama fotografer yang emang kebanyakan moto untuk fitness gitu. Oh, berarti itu kayak marketplace ya? Iya, betul. Tapi dia manual dicariinnya atau by system? By system. Oh, by system. Itu kalau nggak salah ada websitenya kan, kayak pernah lihat deh. Isinya kebanyakan emang yang seksi-seksi kayaknya. Kebanyakan sih ya. Iya kan? Yang kayaknya sih kebanyakan iya. Cuman kayaknya sih sekarang udah mati ya. Gara-gara sekarang kan banyak Instagram, orang semakin mudah untuk nyari model gitu. Nah, cuman dulu gue nyari jobnya tuh di situ.
Tapi lumayan dari situ dapatnya oke. Maksudnya rutin, reguler, sering atau cuma jarang-jarang? Awalnya itu freelance. Nah cuman akhirnya setelah beberapa kali freelance, gue ketemu sama, jadi waktu itu gue kebetulan punya pacar juga yang tinggal di Singapura. Jadi gue cari-cari tuh misalnya job di Singapura, atau misalnya gue lagi di mana nih, gue cari-cari job di situ gitu. Nah gue ketemu salah satu event organizer di Singapura sama di KL. Itu dia sering ngadain kayak foto hunting, terus event-event gitu kan. Terus dia sering, pokoknya dia lumayan terkenal juga di dua negara itu, sering ngasih job. Terus gue bekerja sama fotografer itu. Terus dari situ lumayan banyak sih yang dari demo sampai sekarang juga. Oke. Terus kalau misalkan nih lo kan awal-awal emang berkarir di dunia modeling, ibaratnya kan kalau zaman sekarang kan banyak yang kayak dia tuh kayak harus ada kenalan, terus kalau misalkan masuk ke dunia modeling tuh harus ada istilahnya tuh zaman sekarang orang dalam lah. Kalau lu kan tipenya yang emang berkarirnya langsung pro gitu kan, nggak pakai orang dalam lah, nggak pakai apa, ada prosesnya lah ibaratnya kan. Terus kalau misalkan model biasanya itu dia punya goal tertentu untuk masuk ke dunia entertainment kan. Kalau modeling itu masuknya sebenarnya semi entertainment ya, kayak sebagai pintu ya. Ada nggak sih kayak goal-goal tertentu yang emang lo kejar? Kayak misalkan nih biasanya goalnya nih ya kalau orang-orang model nih ya, kalau nggak pemain film ya jadi penyanyi, at least kalau nggak laku atau di pop, DJ dangdut, misalnya. mentok-mentok DJ lah paling ngerame, paling banyak lah. Dari lu sendiri tuh emang ada keinginan goal tertentu kan, atau emang mau karena suka model aja? Karena kan nggak mungkin dong sampai tua modeling terus, ya kan? Betul, cuman gue tuh sebenarnya tujuan gue sih karena gue hobi ya, karena gue hobi untuk to look good. Bukan hobi sih, lebih ke mood booster aja sih. Dan kayak kayak sesuatu yang untuk untuk meningkatkan kepercayaan diri gue gitu kan. Karena dulu waktu kecil gue suka dibully, katanya gue jelek ya. Terus setelah modeling dan setelah dipaksa sama si Mei itu tadi, ternyata gue nggak jelek loh, gue cantik loh. Terus ternyata body gue cantik loh gitu loh. Jadi untuk apa? Jadi dari situ mulai jadi hobi gitu. And I love modeling. Kalau tujuan untuk ke dunia entertain sih sebenarnya gue nggak ada ya. Mungkin teman-teman gue tuh 90% I think tujuannya ya untuk modeling. Untuk untuk ke dunia entertainment ya, untuk jadi artis lah atau apalah. Cuman gue sih tidak begitu tertarik ya, karena gue gue waktu lulus kuliah itu memang udah langsung kerja, terus langsung dapat penghasilan gitu kan. Jadi kalau misalnya gue harus syuting yang dari pagi sampai pagi dengan bayaran yang cuman segitu doang, kayaknya gue agak males juga gitu loh. Walaupun ya itu proses ya sebenarnya, cuman that is not what I want gitu. Itu tuh kerjanya programmer? Enggak juga sih. Gue kerja marketing akhirnya gitu kan. Enggak jadi programmer sih sebenarnya. Soalnya kan kalau IT apa sih programmer ya? Harusnya iya. Harusnya. Cuman gue kan di angkatan gue itu 70% mahasiswa di angkatan gue tuh nggak ada yang kerja IT, say. Wow. Malah belok semua ya? Belok semua. Yang kerja IT tuh paling jadi dosen IT, atau bikin aplikasi, atau bikin kompro, atau kayak gitu-gitu. 70%-nya jadi apa? Marketing. Jadi fitness trainer. Ya ampun. Jadi pelatih Zumba. Ada yang juga jadi marketing insurance. Wow. Beloknya udah kemana-mana itu? Beloknya jauh.
Mungkin karena kampus ya kali. Kalau kampus IT kayak BINUS kayaknya nggak bakal deh. Di BINUS 70 berapa persen yang kerja IT? Iya, setidaknya lebih banyak dari Maranatha kan. Iya kan? Atau mungkin gara-gara ini kali ya, apa namanya? Gara-gara nggak tahu ya, mungkin karena di Bandung yang apa namanya butuh produk IT itu dikit yang ya, dibanding dikit Jakarta juga ya. dibanding Jakarta atau I don't know. Oke. What kind of apa ya, segmentasi apa sih kalau di fotografer tuh nyebutnya segmen atau apa, sesi ya atau apa ya, tipe modeling apa yang kamu suka, kayak misalkan fashion, terus yang nude, topless, atau yang ya biasa aja, apa sih itu istilahnya, genre. Oh, genre, kayak musik ya. Ah. Genre apa ya? Nah, kalau genre itu gue paling hampir semua genre gue jabanin sih. Wow. Dari fitness modeling itu gue banyak post juga buat kayak yoga. Oh, yoga. Jadi lebih ke yoga gitu sih, lebih ke yang apa namanya bodinya kayak misalnya ditekuk-tekuk kepala ke kaki ke kepala gitu kan. Selain fitness itu juga art, apa namanya, jadi kayak fun art gitu. Sama juga kayak bodinya ditekuk-tekuk gitu, tapi bukan gerakan yoga, tapi itu pose-nya juga agak-agak susah dan apa namanya ya, setelah foto sessionnya harus dipijit juga lah ya, harus diurut juga lah gitu. Iya, paham. Jadi kayak pose-pose yang kayak misalnya kaki ke kepala, terus si kepalanya tuh ditekuk ke bawah, atau apa namanya, atau berdiri jinjit, tapi kitanya harus ngebentuk kotak misalnya, kebayang nggak? Iya, kebayang, pernah lihat itu. Susah banget sih itu. Terus apa lagi ya? Nah, itu tadi namanya body shaping. Ada fitness, ada body shaping juga. Terus boudoir. Boudoir tuh lebih ke apa ya namanya? Boudoir itu lebih ke kayak bukan, nggak mesti seksi sih ya, tapi mungkin apa ya? Lebih ke kayak bedroom. Kayak bedroom photoshoot gitu. Bisa mood, bisa seksi. Oh, iya. Gitu. Terus ya, tapi orang tuh kebanyakan nganggap boudoir itu seksi, tapi bisa jadi ya bisa mood juga, bisa seksi juga mungkin ya. Harus nanya fotografer kalau itu. Itu boudoir. Yeah. Terus nah, ada juga erotik, tapi kalau erotik gue nggak ngambil sih, tapi jadi erotik itu lebih ke apa ya, kayak seksual sih. Erotik itu yang gitu. Di rantai-rantai? Bukan ya? Enggak juga sih, tapi lebih ke frontal gitu kali ya. Frontalnya tuh maksudnya dalam skala apa? Maksudnya kayak apa, cuma ya biasa aja, terus fotonya bener-bener los gitu, terus ditambah-tambahin pernak-pernik apa gitu? Ada juga yang ditambahin pernah. Jadi tergantung pose-nya sih sebenarnya ya. Walaupun kita misalnya let's say kita syuting dengan peralatan BDSM, tapi belum tentu itu erotik. Ya benar-benar. Belum tentu itu porn, ya kan? Kalau misalnya dianya pengen bikin fine art pakai itu, ya bisa juga gitu. Misalnya dengan apa ya namanya? Kalau fotografer tuh bisa ngambilnya dari angle-angle tertentu, itu kelihatan itu sangat-sangat artistik banget, walaupun pakai apa namanya, alat-alat BDSM. Kalau kalian pernah nonton 50 Shades of Grey. Yeah. Nah, kayak gitu, itu artistik kan, apa namanya, tapi tidak porn gitu. Tapi kalau misalnya lu ngelihat Pornhub atau lu ngelihat X-Art, ya itu porn gitu kan. Walaupun alatnya sama, misalnya gitu. Iya, alatnya sama, cuma tujuannya beda. Ya. Kalau Pornhub memang buat memuaskan hasrat pribadi aja. Begitulah kira-kira. Terus kalau yang emang benar-benar nggak pakai apa-apa gitu, ambil juga? Nude itu aku ambil juga, tapi hanya untuk yang art.
nude. Nude art berarti yang emang dia posenya tuh Apa ya? itu biasanya posenya tuh keren-keren tau ya kan, yang kayak cuma Sebenarnya harus ngasih contoh. iya susah sih juga ya sebenarnya. Harus ngasih contoh mungkin. Atau nanti cek di Instagram Nah, aja. Oh iya, cek di Instagrammu. Instagram Cek aku. Instagrammu apa? Namanya aku Instagramnya ada 2. Wow. Ada. Satu buat stalking. Enggak sih, sebenarnya dua-duanya aku pakai buat modeling juga sih sebenarnya, cuman Bedanya? bedanya ya enggak juga sih, sama aja sebenarnya dua-duanya itu. Bedanya followersnya aja yang banyak kan di mana. Ya, gitu cek kan. di Helena _CHO _model page. Model page-nya disatuin ya. Oh, mantap. Atau Ya di ketik aja Helena Cho, pasti ntar ada 2 kan. Iya betul. Atau di Helena CHO _. Helena Cho _ Ya di situ ada sih contoh-contoh foto gue. Tapi kalau untuk yang nude sih enggak ya. Mungkin ada yang topless juga. Nah kayak gini misalnya. Oh iya, oke, mantap. Nah itu kan tidak porn. Ya. Tapi tetap aja itu namanya topless gitu loh. Ya, oke. Yang benar-benar terbuka lah sebenarnya ya. Sebenarnya terbuka tapi tidak porno. Ya, oke. Tapi kan maksudnya kalau misalkan dalam posisi begitu ya kan, itu di balik layarnya itu ada yang bikin awkward nggak sih? Kayak misalkan ada momen pas gimana? Ada momen awkward nggak di balik layar itu? Momen awkward di balik layar jarang sih ya sebenarnya, karena mostly fotografer yang udah motoin gue itu sudah pernah atau sudah sering, jadi nggak terlalu awkward jadinya. Terus mungkin ya waktu pertama aja sih, karena kayak misalnya gini karena kayak misalnya dokter, ya kan, dokter kandungan, ya kan, itu ngelihat alat kelamin wanita setiap hari gitu kan. Iya sih, bosan juga ya. Nah misalnya si dokter kelamin itu cowok gitu loh, lah dia ngelihat kepunyaan cewek, ngelihat kepunyaan cowok juga, bakalan awkward apa enggak gitu ya. Mungkin pas awal-awal ya awkward, tapi lama-lama sih ya udah terbiasa juga ya. Ya kalau yang ya berarti mungkin ibaratnya kamu dapet yang emang hoki lah ibaratnya, oke deh aman. Kan kadang ada yang bandel kan. Ada nggak yang bandel gitu? Yang bandel ada. Tapi nah fotografer ini mungkin teman-teman nggak banyak juga yang tahu ya, karena dia orang Eropa, orang Denmark, tapi dia tinggal di Singapura gitu. Aku nggak yakin sih seberapa banyak dia motoin orang Indonesia sih. Ya kalau yang pernah dapet yang fotografer bandel tapi orang lokal gitu, orang Indonesia, ada nggak? Nah orang lokal mostly sih nggak ada Gak ya ada? Sebenarnya. Cuman yang sering aku dengar dari teman-teman model lain atau dari teman-teman fotografer lain, oh si A begini, oh si A begitu. Oh ada gibah model juga ya? Ada. Gibah fotografer ada juga? Ada say. Oh gitu. Kalau biasanya nih ya, nih pernah dengar soalnya dari teman-teman model juga, kayak misalkan ayo foto nude terus 5 juta, terus 5 juta nih misalkan 2 sesi katakanlah gitu kan, 5 juta terus ku tambahin deh 3 juta tapi ngewek gitu. Pernah ada kayak gitu? Pernah. Oh benar, berarti emang banyak yang nge-offer kayak begitu ke model-model. Iya banyak juga sih yang nge-offer begitu ke model-model. Bahkan aku sendiri pernah sih ditawarin kayak gitu. Cuman apa ya namanya, kalau gue mau begitu dari dulu ya kan, ngapain gue modeling say, mending ya udah gitu aja gitu loh. Maksudnya duitnya lebih gede ya kan. But I don't want to do that. Karena tujuan gue bukan itu, di modeling gitu. Ada juga teman-teman gue yang memang misalnya memang terima BO ya. Itu hitungannya BO ya? Ih, Kalau
Ya pokoknya Itu kan- istilahnya BO deh. Oh istilahnya BO. Karena kadang kan Istilahnya BO tuh Book kayaknya out cenderung ya. ke ya udah BO tuh profesi negatif. Kalau biasanya modeling tuh ya kayak sekalian aja gitu, sekalian sikat lah. Ada juga yang kayak gitu. Yang profesi emang nyari gitu ya. Emang nyari itu, bahkan mungkin ada juga yang emang sebenarnya profesinya tuh itu dari dulu, cuman Oh gitu. karena dia mau makin mahal gitu kan, biar naikin makin mahal. value dirinya. Iya, Jadi dia terlihat model lebih. gitu loh, jadi lebih Yang mahal biasa, cuy. Ya gitu. 1 juta jadi 5 juta gitu ya, lumayan. Betul, ya. Masuk betul. akal sih, bisa juga naikin value diri. Benar-benar. Iya. Terus kalau misalkan kayak gitu kan, ibaratnya ini banyak banget cerita-cerita di balik layar soal kegiatan model yang kayak gitu. Terus nolaknya gimana? Pernah nolak nggak? Pernah, sering Ya? banget nolak. Dulu waktu awal-awal gue nolaknya begini, dulu kan gue masih 20 tahun ya kan, Wow, 21 tahun 20 ya kan. tahun. Gue bilangnya aduh aku tuh masih perawan. Tapi bener? Say. Enggak sih sebenarnya, bohong aja Aduh. gue, ya kan. Iya, masuk akal. Biar nggak dipakai Iya. Terus gue bilangnya masih perawan ya kan. Terus akhir-akhir ini ya gue nggak mungkin juga ngaku selamanya perawan ya kan. Iya, nggak mungkin alasannya sama ya. Iya, nggak mungkin alasan yang sama. Gue bilang aja, sometimes gue bilang gue tuh nggak suka cowok gitu, gue Anjrit, sukanya cewek. Lesbi berarti gitu. bilangnya. Gue tuh lesbi sebenarnya tuh gitu. Tapi mereka ilfil kalau misalkan tahu kalau si yang dia sukain tuh lesbi. yang Mundur lah paling nggak ya mundur lah ya, at least mundur lah. Soalnya gue tuh nggak suka cewek gitu. Tapi aduh, jadi gue ketahuan deh. Iya. Atau misalnya gini, atau misalnya gimana ya, ada salah satu cara juga sih untuk menghindar itu gitu ya. Atau misalnya gue nggak bisa, misalnya kenapa gue tuh sebenarnya lagi Transgender. kena penyakit Oh, gitu. kirain nggak ke transgender. Nah, mumpung sekarang lagi corona ya kan, bilang aja aku tuh sebenarnya mau aja sih ML sama kamu, tapi aku sudah positif corona. Itu dijamin pasti mundur, Iya say. sih. Cuma ngeri juga bercanda corona sekarang ya. Oke, kalau misalkan nih, banyak juga nih terakhirnya dari dunia modeling, pertanyaan gue. Banyak banget di dunia modeling itu kan banyak yang terima foto soal nude, topless yang emang lepas lah nggak pakai apa-apa. Dan banyak juga kasusnya fotonya tersebar luas. Ya. Dan gue nggak tahu sih itu gimana background story-nya tuh kayak gimana sampai bisa ada di titik itunya kesebar lah, terus sampai di reupload orang, bahkan kontennya ada yang diperjualbelikan di media sosial apapun platformnya itulah. Kalau dari lu sendiri ada nggak kayak mungkin pernah lihat segelintir kayak, wih ini foto telanjang gue nih, kok bisa nyebar di internet atau gimana gitu, terus lu gimana nanggepinnya gitu? Nah, pernah ada nggak? Pernah, bahkan gue sendiri aja pernah. Maksudnya seperti itu ya. Tapi jadi gini loh, kalau yang terjadi sama orang-orang mungkin dia memang dari fotografer, memang, atau bisa jadi dia sendiri yang nyebarin. Dia nyebarin? Hello, emang lo pikir Paris Hilton sama Kim Kardashian itu terkenal karena apa ya? Tapi itu kan levelnya beda. Kalau ini mas udah kelas ini lokal. Iya, tapi ada kelas juga yang nyebar lokal sendiri. juga pun ada pula yang gitu. Ada pula yang dia memang fotografernya memang Iseng atau nyebarin atau apa gitu ya. But I don't know sih. Cuman kebanyakan sih fotografer lebih ke minta izin dulu ya sebelum posting. Len, gue mau posting di IG nih. Len, gue mau posting di apa nih? Monggo misalnya, atau jangan deh, yang ini jangan diposting gitu. Itu ada surat kontraknya nggak sih kalau misalnya mau foto telanjang gitu? Harusnya ada ya, cuman karena sekarang itu kebanyakan fotografer dan model juga nggak mau ribet. Yang seharusnya ada ya jadi nggak ada gitu. Susah juga kalau kudu kayak jadi gitu. Ya apa apa namanya? Ya? Jadi sekarang sih aku berdasarkan kayak berdasarkan trust gitu ya. Cuman ya nobody can be trusted in entertainment industry.
Tapi kalau misalkan pas yang ceritanya yang pas foto lu tuh kesebar di internet, itu kan pernah kan? Pernah. Terus lu nuntut fotografernya nggak? Jadi sebenarnya untuk kasus gue tuh beda ya. Jadi kasus gue itu beda dari model-model lain. Itu berat yang tadi itu ya? Mungkin model lain itu dari fotografer atau dari dirinya sendiri. Tapi kalau gue itu sebenarnya I don't know from whom. Tapi yang jelas mungkin dari mantan gue, dan bukan foto nude, bukan bukan photoshoot yang nude. Ya, oke, paham. Soalnya kan kayak misalkan nih, biasanya gue pernah cek kan, gue kenal nih sama model, kenalan. Terus fotonya dia kesebar gitu kan di internet, terus loh, gue suka kasih tau ke dia kan, ini foto lo kesebar di internet nih. Hah? Yang bener, coba minta linknya, gini-gini segala macem. Terus gue tanya, lah gimana sih? Marahin aja fotografernya atau tanya. Terus dia sendiri lupa siapa yang motoin. Ini sama siapa ya? Nah, itu mungkin saking banyak kali ya? Iya, mungkin karena saking banyak yang gitu gue juga kadang suka bingung sih, ini yang fotoin fotografer yang mana ya gitu kan. Sekarang gue kalau mau upload di Instagram juga, tunggu, ini siapa ya? gitu. Nggak ada Jadi lupa watermarknya gitu. Karena yang banyak yang kirim ke gue tuh foto raw, atau foto yang belum diedit atau yang belum ada watermarknya, dan gak semua fotografer juga pakai watermark. Kadang gue lupa juga sih gitu. Dan untuk kasus yang kayak model-model itu tadi, misalnya marahin aja fotografernya. Nah, gue juga lupa fotografernya yang mana. Ternyata gitu. semua model mengalami itu ya. Lupa siapa yang motoin dia telanjang ya. Saking banyaknya kali ya. Mungkin saking banyaknya ya, karena mungkin untuk di dunia modeling itu bukan sesuatu yang aneh ya. Jadi udah lumrah sebenarnya. Paham. Oke lah, soal modeling kayaknya kita sampai situ dulu lah. Kayaknya udah terlalu dalam nih. Sekarang kita beralih ke pembahasan lain di segmen 2. Dam cam dolam hubarae, dam cam dolam hubarara, dam cam dolam hubarae, dam cam dolam bada, dam cam dolam hubarae, dam cam dolam hubarara, dam cam dolam hubarae, dam cam dolam bada. Segmen kedua kita mau bahas soal hal-hal yang lebih deep lagi nih dari Helena. Kita tuh mau bahas pengalamannya Helena. Karena tadi kan kita udah bahas sekilas soal modeling. Sekarang kita akan lebih dalam lagi soal kehidupannya Helena. Tadi kan di off the record kita banyak cerita tuh soal pengalaman itu yang banyak banget tuh yang seru-seru. Dari pengalaman lo selama ini kan lo pasti sering dong kayak ketemu banyak orang, entah mungkin hitungannya strangers lah atau apapun itulah di luar sana yang emang lo nggak kenalkan sebelumnya. Terlepas dari apapun profesinya, ada sesuatu yang bikin lo kayak berkesan gitu nggak sih? Maksudnya kayak lo ketemu cowok ganteng terus apa gitu, kayak anjing nih gue suka banget sama cowok, terus ya udah berlanjut gitu. Oke, sebenarnya sebenarnya ada sih beberapa. Salah satunya ini ya, sebenarnya agak sedikit lucu sih ya sebenarnya. Jadi gue pernah ketemu cowok, ya kan? Ini pengalaman pribadi gue sih, nggak ada hubungannya sama modeling sebenarnya. Jadi gue ketemu cowok di klub waktu itu, salah satu klub yang lagi happening saat itu. Di Dragonfly waktu itu gue ketemu cowok, ya kan? Waduh, ini cowok ganteng banget. Oh my god, gitu kan? Terus udahlah, karena gue lagi patah hati, karena gue belum tersentuh. Itu jomblo ceritanya? Jomblo, say. Terus karena gue lagi otak gue lagi kusut gitu ya? Otak gue lagi kusut lah, gue butuh refreshing sebenarnya. Terus yaudah gue ketemu cowok ganteng, ya kan, bungkus, ya kan. Wah, gimana kronologinya bisa? Jadi kronologinya gini. Oke, singkat cerita bungkus lah ya. Nah, setelah gue di apartemennya dia ngajak gue ke apartemennya dia.
Ini Wah, baru udah. benar-benar kenal kan? Belum. Jadi gue ketemu saat itu, waktu itu ya cuman di DF itu, dan Udah, baru ketemu sekali gitu. Dia sendirian? Dan langsung bungkus. Sendiri. Lu juga sendirian? Gue sama teman-teman gue yang cewek gitu kan. Oh. Cuman teman-teman gue yang cewek tuh yang ada pacarnya lah, ada Oh. mantannya lah gitu kan. Terus ya, aduh gue sendiri nih gitu Hmm. kan, jadi kambing conge nih gue gitu kan gitu. Terus ada cowok genit-genit, ya udahlah gitu kan. Terus ganteng juga, oke. Hmm. Nah dia tuh orang Prancis ceritanya, ya kan. Singkat cerita gue bungkus, ya kan. Gue tiba di apartemennya, terus dia ya kita kissing, passionate kiss. Terus nah waktu dia wah pokoknya gue udah horny to the max, ya kan. Oke. Itu mabuk dong berarti kan? Mabuk, Hmm. tipsi. Tipsi. Terus waktu gue mau melakukan itu, gue langsung anjing, what the gitu. Kenapa? Kenapa? Karena jadi waktu dia waktu dia bikin gue horny sih biasa aja gitu ya, ya gue horny gitu kan. Waktu dia buka celana, coy, you know what happened? Nggak tahu. Ternyata dia kan badannya ya, proporsi tubuhnya itu jangkis, kurus, ya kan? Nggak nyangka dong, ternyata barangnya tuh di luar dugaan. Jadi apa ya namanya? Kalian pernah genggam tangan kalian sendiri nggak? Astaga, sepanjang dan sebesar itu kah? Yes. Wow. Dan bukan tangan yang pergelangan tangan ya, bukan. Yang di atas sikut. Coba kalian genggam tangan kalian sendiri. Mungkin. Nyampe nggak jari-jarinya? Oke. Atau masih ada space nggak jari-jarinya? Ya kira-kira seperti itulah. Gila sih sampai kayak gitu. Terus yang kayak di bokep gitu, I'm like, oh my god, no way, gitu kan. Gimana caranya ini bakalan muat gitu kan. Gak mungkin gue bilang gitu. And then aduh, gue mikir gimana caranya supaya gue bisa kabur gitu. Gue tuh bukan yang horny ngeliat itu ya, enggak sama sekali loh, takut gue. Padahal orang-orang biasanya cewek-cewek tuh suka sama yang big size gitu kan. Not for me ya. Karena Oke. karena if you have sex with a big size, you will end up in the hospital. Oh. Dan dokter spesialis kulit kelamin itu mahal, say. Oh gitu ya. Benar-benar. Emberan, Cin. Terus gue mikir gimana caranya gue bisa kabur. Oke. Gue ke kamar mandi. Excuse me, I need to pee. Gitu kan. Terus gue ke kamar mandi. Gue mikir gimana caranya gue buat bisa kabur. Terus ya udah, gue balik ke kamar. I'd like to tell you something. This is not nice. Kenapa? Tadi gitu. I just have a period. Tiba-tiba gitu. How come? Kata dia gitu kan. I touched you before and you were okay. No blood. Just now. Yeah, just now. Can you buy me a tampon or whatever? Of course, kata dia. No need. I'd like to go home. Okay. I would buy my tampon and then I would go home. Terus kata dia, you sure? Yes, I'm sure. I need to go home. I feel pain. I need my medicine. Terus gue pulang, ya kan, ke kosan teman gue. Waktu itu jadi waktu itu gue masih tinggal di Bandung, tapi ada teman yang ngekos di Jakarta. Gue pulang, terus gue cerita sama teman-teman gue. I'm like, kakak, tahu
enggak, aku tadi tuh ya ampun gede banget, aku nggak kuat, aku nggak sanggup gitu kan, bisa rusak properti gue gitu say. Jadi emang Jadinya sering sharing gitu soal maksudnya abis bungkus sama cowok terus sering di sharing gitu. sering sih, jadi apa ya, bukan sharing sih namanya, jadi kayak Tadi cerita kayak oh iya anjir, saat si cerita cowok ini. pengalaman gitu ya, cerita pengalaman. Even sebenarnya kalau sama teman-teman gue tuh sharing sih juga pernah juga sih, pernah. Wah, seru nih. Gimana ceritanya bisa di sharing? Nah, jadi ceritanya gini. Bukan gue yang di share ya, sorry. Emang gue cewek apaan? Padahal kan gue cewek apakah? Terus jadi gini, gue pernah sharing, ya kan? Jadi teman gue, jadi temannya teman gue, let's say namanya F. Ini cowok nih. Cowok. Nah, namanya F. Dia tuh model, ya kan, ganteng banget dan seksi banget, the sexy to the max, oh my god, gitu kan. End up kita itu ketemuan. Nah, jadi dia itu temannya teman gue tuh namanya E, ya kan. Nah, jadi si E sama si F ini tuh cuman kayak ngobrol aja gitu, ngobrol, chit-chat dan lain-lain gitu kan. Nah, Terus, mereka kenalnya dari mana? Emang temenan udah lama? dari ya kayaknya udah temenan lama gitu kan. Terus dia nge-add si F ini, yang cowok ini, dia nge-add Instagram gue. Terus kayak apa namanya, genit-genit gitu biasalah ya. Terus kita ketemuan, and then abis ketemuan itu, nah ketemu 2 kalinya kita dia booking hotel di Bandung juga. Terus and then we had sex. Terus itu berdua tuh. ya berdua. Terus abis itu gue cerita dong sama si E, ya kan. Itu emang gimana tujuan awalnya begitu atau gimana? Enggak sih, gue bingung ya gitu. Mungkin ini kali ya, suasana kali ya. Mungkin ya suasana ya, mungkin karena satu suasana, terus dan dia juga ganteng banget dan seksi banget, and terus Luarnya gitu ya. ya dia horny gitu. Terus ya udah, dan in the hotel room. Terus ya udah kita kayak mandi bareng gitu. Terus and then we had sex, terus and it was really good. Terus gue cerita dong sama teman gue si E ini yang ngenalin gue ke si F gitu kan. Terus gue kemarin ketemuan loh sama si F. Terus gimana beb, kata dia gitu. Si E ini cewek, ya kan? Dia tapi udah had sex sama si itu. Sama si F ini belum. Oh belum. Jadi singkat cerita ya mereka cuma chattingan doang aja gitu kan. Terus gue ketemuan sama si F. Terus lu tahu nggak sih, gue kan sering sharing gitu ya, sharing seksual atau pengalaman apapun itu gitu kan sama teman gue, sahabat gue si E ini. Lu tahu nggak sih, gue kemarin sama si F, tahu nggak sih? Emang gimana beb ceritanya? Gue ceritain dong dari awal sampai akhir. Terus lu diapain aja beb? Gue dibulak balik, atas bawah kiri kanan depan belakang. Terus oh my god. Terus ratingnya apa? Kan kita sering rating cowok ya. Wow, ada ratingnya. Kayak Google Play Store. Ada ratingnya. Jadi ratingnya itu dari E sampai A, ya kan, kayak kita kuliah aja. Menurut gua dia itu A, say, kata gue gitu kan. Lu cobain aja deh, say, kata dia. Beneran nih, udah terbukti serius, udah terbukti bagus. Iya, udah terbukti bagus, pokoknya lu cobain aja. Ih, enggak lu aja kali pacaran aja sama dia. Enggak, gue tuh nggak mau pacaran sama dia. Orang gue cuma sama dia maunya cuma melampiaskan nafsunya doang. Ya secara gue jomblo say waktu itu, say. Terus ya karena kebutuhan juga gitu kan. Ya udah, jadinya ya udah lu cobain aja, gue bilang gitu. Terus akhirnya bulan depannya si E sama si F ini have sex lah mereka, ya kan. Wow, seriusan akhirnya dia have sex? Yes. Padahal dia kenal duluan kan? Iya, dia kenal duluan.
Oke. Terus karena rekomendasi gue ya kan, thanks to me, hello gitu. Terus mereka orang have sex. Terus si teman gue si E ini bilang gini, Beb, gue kemarin have sex nih sama si F. Nah terus gimana? Kalian ngapain aja? Biasa aja tuh, kata dia gitu. Hah, biasa aja? Orang kata gue sih dia perfect banget ya, gitu kan. Ya mungkin selera orang beda-beda lah ya. Iya benar. Selera orang beda-beda, pengalamannya juga mungkin beda. Iya mungkin. Berarti emang lo sering istilahnya have sex sama strangers, mungkin entah dari mana, dating apps atau temen kenal di bar dan segala macem. Kalau sering sih, kalau akhir-akhir ini sih enggak ya, semenjak dari tahun 2014 sih enggak lah ya, mungkin lama waktu banget gue berarti 2000 ini udah mau 6 tahun. Sebelum itu ya sering juga sih, sebelum itu sering. Dan emang gimana ya gitu deh. Karena daripada gue dulu sempat punya kayak friends with benefit gitu ya. Yang cuma buat ngewenya doang. Iya. Itu tapi kan zaman sebelum 2014 itu. Ya sebelum gue punya pacar yang benar-benar serius gitu ya. Waktu itu kan gue masih bertualang istilahnya. Berpetualang ya. Gitu. Jadi sempet gue pernah punya friends with benefit, and sebenarnya dia sih mantan gue sih ya. Cuman gue tuh daripada gue kesana kesini bungkus sana sini gitu kan, mending ya udahlah gue sama mantan gue ini gitu kan, udah jelas gitu kan, dia tuh dokter kan, terus jelas dia itu terbukti kualitasnya Chin. Gitu. Gimana lu cara melihat orang ini, dia ini kualitinya oke apa enggak? Sedangkan ini ngomongin di luar konteks mantan yang tadi ya. Kan sebelumnya lu bilang sering berpetualang lah, nyari cowok dan segala macam. Terus apa indikatornya menandakan bahwa si cowok ini punya quality yang bagus in bed gitu? Di ranjang tuh dia, oh ini oke, kayaknya ini oke nih di ranjang. We never know. We never know sih. Unless you try. Emang itu satu-satunya cara ya? I think so. Tapi ya atau kan minimal kayak, oh kayaknya dia, kan kadang ada orang yang ngejudge, oh ini orang mukanya sangean nih, ganteng gitu sangean kan nih. Terus ada juga versi yang lain kayak, oh ini orang bulunya banyak nih, atau kayaknya ini orang kok flirting mulu, sange kali ya. Kan kadang ada yang kayak gitu kan. Lu nggak bisa nilai dari situ ya? Nggak bisa. Emang harus nyoba tuh bener. Itu udah salah satu. You never know until you try. Iya sih, bener juga ya. bener. Tapi lu kan kalau misalkan kayak gitu main dating app, lu masih main dating app gak sih? Masih sering meet up sama cowok strangers. Ini nggak apa kalau mau gue cut nih. Enggak apa-apa. Kalau misalnya lu mau cerita sebelum gue sama cowok gue yang sekarang ya. Kapan sih emang sama cowok yang sekarang tuh kapan? Udah 1,5 tahun. Baru lah berarti. Kenapa tadi semenjak 2016 berhenti? Enggak, jadi semenjak 2016 enggak, semenjak 2014. Semenjak 2014 itu ya gue emang berhenti sih, karena gue kan sibuk ya. 2014 itu gue awal kerja. Awal kerja di perusahaan gue yang sekarang gitu kan. Sekarang nih berarti status lo masih kerja ya? Iya, di perusahaan masih marketing itu? Masih. Berarti modeling as a freelance aja? As a freelance and as a hobby that paid well. Jadi bukan priority lah ya? Ada kerjaan yang lebih prioritas? Iya, okay. Ada kerjaan yang lebih prioritas. Oke. Terus? Nah, semenjak 2014 itu kan emang gue berhenti berpetualang gitu ya, karena gue kerja dan gue sibuk. Terus gue juga nggak sempet kesana kesini, walaupun gue pengen mabok, biasanya gue mabok ya sama teman-teman kantor gue gitu kan, yang which is gue tuh dan di Bandung gitu ya, yang nggak ada yang ganteng-ganteng gitu, nggak ada yang keren-keren gitu kan. Ada sih mungkin, tapi ya cuman segelintir doang. Ya, segelintir. Jarang ke Jakarta juga gitu kan, terus sibuk.
terus habis itu pacaran dan hampir tunangan juga gitu. Terus and then gagal, dan semenjak itu sih Main nggak lagi. enggak sih belum. Cuman kalau dating app sih sebenarnya kalau misalnya ketemuan gitu ya untuk kayak untuk meet up atau ketemuan ya just ketemuan doang gitu ya. Ya masih sampai dengan sekarang. Sampai dengan sebelum ketemu cowok gue yang sekarang. Iya. Kalau setelah yang sama cowok sekarang? Setelah itu Aduh, lucu banget sih. Terus gue excited deh. Oke, setelah dengan yang sekarang sebenarnya ragu. cerita nggak ya? Oke. Oke, ada sih. Jawabnya ada lebih sih. dari 2 menit mikirnya. Ada sih, tapi waktu itu waktu itu gue putus sama apa? Iya. So Iya, it's not iya. cheating, right? Iya. Nah, itu aja sih. Kita tapi ketemuan aja. Iya. Ada yang sampai keranjang nggak? Kalau dari dating apps atau ketemuan itu enggak sih. Oh, Ya cuman kayak paling cuman makan doang gitu. Especially kalau gue lagi nggak punya duit dan gue pengen makan di restoran yang mewah gitu. Jadi bukalah dating apps, yuk kita ketemuan yuk di misalnya di Gyukaku atau di misalnya, aduh gue pengen makan apa ya sekarang. Oke, gue pengen makan sushi, tapi gue nggak punya duit nih. Ini pelajaran ya. Ini pelajaran buat cewek-cewek yang main dating apps juga. Lu kalau lagi lapar, lu cari aja misalnya match ketemuan nih sama cowok, yuk kita ketemu di restoran apa gitu kan. Yang tempat Yang inceran yang lapar itu. Incerannya yang lapar atau yang ngidam itu kan, atau yang mahal, yang semahal-mahal mungkin, oke? Ingat itu. Terus ketemuan di situ, dan first date cowok nggak mungkin minta dibayarin. First date. First date Itu rumusnya nggak ya? mungkin ya rumusnya. Dan kalau misalnya gue lagi lapar gitu kan, yuk, oke, let's meet at misalnya Kintan misalnya. Ya udah makan lah tuh sepuas-puasnya ya kan. Habis itu no contact block. Oke. Oh gitu. Jadi lapar doang. Iya, Ya saya lapar ampun, doang. Segitunya. Orang lapar sampai kayak gini, ya ampun. Baru tahu ada orang bisa gitu lah. Jangan ditiru ya. Ya Ini ampun. ini rumus gue sih. Iya, paham. sebenarnya. Terus ada, berarti lu bener nih, maksudnya nggak pernah cheating di belakang cowok lo yang sekarang nih? Kalau yang sekarang sih enggak ya. Oh, kalau yang dulu iya. Enggak juga sih. Oh, enggak sebenarnya. juga. Enggak, gue nggak tahu ya hitungannya cheating itu kayak gimana sih sebenarnya. Kalau misalnya kita putus sehari, terus dalam sehari itu kita kita have sex with another guy atau kita Tapi itu status lagi ketemuan, putus. ya statusnya lagi putus. Nah itu termasuknya cheating atau bukan nih? Gitu. Kalau udah sampai ke situ, iya masuknya harusnya cheating sih. Kalau yang pas Kan lagi, statusnya putus iya sih 1 hari tuh ya. Kok bisa putus 1 hari terus? karena emosi, Oh, emosi iya. jiwa. Bener juga sih. Kalau yang kasusnya emang lagi punya status, pernah nggak? Oke, lagi punya status. Terus dulu di belakang kayak ketemu sama cowok baru, ya have sex with him, terus ya besoknya walaupun itu cuma one night stand, terus besoknya ya skip, lupain gitu. Tapi pada saat yang itu juga lu sebenarnya lagi punya hubungan sama si cowok lo itu gitu. Pernah. Jadi pernah, tadi bilang ya nggak pernah. Enggak. Kalau sama Oh, yang iya. sekarang enggak. Kalau yang sama Diklarifikasi. sekarang enggak. Ya nggak apa-apa. Dulu iya. Iya. Aduh, sampai copot. Aduh, apa lucu. Dulu iya. Dulu iya. Ya. Oke, bagus berarti. Itu tipe yang setia kan? Kalau gitu mah nggak usah ragu lagi lah. Iya, gue sih tipe yang setia ya. Iya, oke. Nah, dengan satu syarat, Apa tuh? asal transferannya jangan kurang. Oh, iya. Yang penting transferan ya. Iya dong. Jadi
tingkat transferan itu mempengaruhi bagaimana si cewek itu cheating atau enggak? baru tahu ada rumus begitu. itu rumus gue doang sih kayaknya. Tidak berbanding lurus. Ternyata begitu. Kayaknya orang lain nggak ada yang punya rumus itu ya. Iya juga ya. Tapi enggak sih sebenarnya apa ya namanya, untuk di kehidupan sehari-hari gue yang sekarang ini sebenarnya gue bukan masalah transferannya apa gimana gitu ya. Cowok gue yang sekarang ini dia tidak tajir-tajir banget sih, enggak gitu ya. Cuman dia ya lumayan ada gitu ya. Ya ada lah ya, enggak. Dan parah-parah bukan banget. itu yang sebenarnya bikin gua jatuh cinta sih, bukan itu ya sebenarnya. Apa Tapi tuh? barangnya say. Oh, jadi barangnya nih. Bercanda ya. Barang. Oh, jadi barangnya the best nih. Enggak. Iya. Bercanda. Gak apa-apa, serius juga gak apa-apa. Ternyata barang bisa membuat wanita jatuh cinta. Pantes Maerot laku. Pantes obat-obatan di luar sana itu laku. Ternyata wanita mencintai based on barangnya. Oke, pergerakan barangnya. Enggak. Nah, bercanda ya. Cuman kalau Harus di garis bawahin gitu. Klarifikasi, bercanda ya. bercanda sih, tapi serius juga sih sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Normal, kok itu normal. Di luar sana juga banyak orang yang ngaku, ini gue juga mau cowok karena gue harus tes dia dulu sebelum nikah, apakah dia jago di ranjang atau enggak. Kalau misalnya udah oke setelah apa nikah enggak. terus dia ternyata nggak jago, nggak bisa muasin lo, ntar lo selingkuh mulu, Nah ya itu kan? dia, makanya banyak kasus Jangan, kayak gitu jangan. soalnya kan. Ya. Kejadian yang kayak gitu kan. Ya, we better know. Kita sebaiknya tahu sebelum biasa. Jadi kita bisa menentukan ini cowok bakalan jadi laki gue atau enggak nih gitu. Oh iya. Karena sebenarnya apa ya, kehidupan seksual itu menentukan bagaimana, bukan menentukan ya, bukan sesuatu yang tidak penting, tapi bukan sesuatu yang penting juga memang gitu. Tapi bukan sesuatu yang tidak penting. Sekarang lu jalan ke misalnya kejaksaan atau ke pengadilan negeri Tangerang misalnya, itu yang daftar cerai ngantri sampai ke parkiran. Why? Iya, benar juga sih. Ya kan? Apa namanya ya, selain masalah ekonomi atau selain masalah kekerasan, itu masalah ekonomi sama masalah kekerasan paling cuma berapa persen sih? Istilahnya apa? Apa namanya, kebanyakan apa? Perselingkuhan kenapa? Karena seks tidak ya. puas dengan pasangannya. Benar juga sih, masuk akal sih kalau dipikir-pikir soal itu. Tapi ada pengalaman seks apa yang nggak bisa dilupain dari seorang Helena Chow? Oke. Masalah apa nih? Pengalaman seks yang tidak bisa terlupakan. Berarti hitungannya kan lo seksual aktif kan? Seksually aktif Iya kan? ya. Jadi oke. Jadi gue tuh pernah sama cowok gue. Iya. Jadi cowok gue yang sekarang sama gue ini ya 11-12 lah ya. Apa namanya, fantasi seksualnya. Oh, ada fantasi seksualnya juga. Ada. Kalau fetish punya fetish nggak? Fetish sih enggak sih ya. Biasa Cuman aja ya, nggak punya fetish. Cuma kalau- emang fantasi udah kemana-mana. ya terlalu fantasi liar fantasi kalau udah kemana-mana. ya. Kalau fetish itu kan orang ada yang fetishnya sama cowok berbulu, Iya itu. atau apa sama cowok yang badannya Iya. kotak-kotak misalnya. Kalau gue sih Biasa aja, maksudnya nggak terlalu important buat lo. Yang penting ya selama dia oke lah, maksudnya nggak parah-parah banget sih ya. Oke. yang nggak parah-parah banget sih, oke lah ya gitu kan. Terus, So I have a very funny experience with my boyfriend. Jadi selama beberapa bulan itu, waktu awal-awal pacaran ya, kita itu merencanakan untuk threesome. wow, threesome. Oke. Dan Akhirnya jadi kita threesome terus. jadi tuh threesome akhirnya. Nah awalnya tuh gagal terus. Ini and then threesome sama siapa? Jadi yang kedua itu jadi dia ada beberapa
ada banyak followers. Jadi dia itu Followers. jadi cowok gue tuh musisi, Oh iya. apa namanya, sepupuan sama salah satu vokalis band legend di Indonesia. Ya, terus? Gue nggak bisa sebutin ya kan. Iya. Terus dia itu followersnya banyak juga gitu kan. Terus salah satunya ya banyak juga model-model yang follow dia. Terus ada salah satu followers dia yang nge-DM kayak genit-genit gitu ya kan, mancing-mancing gitu kan. Wah, terus dia kan orang Prancis ya. Jadi kalau bahasa itu kayak misalnya kita Ini kode-kode cowok itu, yang sekarang. ya Oh, cowok yang sekarang orang Prancis. ya Kirain orang Indonesia. Kalau gitu mah ngapain takut ngomong pakai bahasa Indonesia juga? Emang dia enggak, ngerti? dia ngerti. Hah, dia ngerti? Dia Prancis Indonesia. Oh, tapi fluent, maksudnya bahasanya lancar. Fluent banget. Oh, Ya berarti bahasa gue, lu, ngerti. anjing, goblok gitu dia ngerti. Kalau yang maksudnya yang bahasanya kayak kita gini yang ya native. Kayak misalnya ngentot pun dia ngerti. Kalau yang biasa yang kita kayak kita ngomong biasa nih. Ini lagi ngomong biasa kan. Dianya tuh ngerti atau enggak soal? Ngerti. Oh, gitu. Fluent banget. Kirain dia emang orang bule Prancis yang emang dia bahasa beberapa kata aja di bahasa yang dia paham. No. Dia ngerti banget. Jadi dia itu fluent di bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Dia fluent banget gitu kan. Terus dan kita ngomong apapun dia pasti ngerti. Tapi kalau bahasa sehari-hari pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Iya. Sayang, aku mau boker. Dia ngerti. Oh, gitu, ngerti. Dia juga ngomongnya fluent banget bahasa Indonesia. Dan dia currently in a band, vokalis gitu, band yang cukup legend juga di Indonesia. Iya, Terus jadi singkat cerita gini, kita merencanakan untuk threesome, ya kan? Ada salah satu cewek, jadi dia itu genit-genit gitu sama cowok gue di DM, ya kan? Dia kan bahasa, kalau bahasa Indonesia kode-kode gitu dia nggak ngerti. Misalnya gini, kode-kode, dia bilang waktu itu apa ya? Pokoknya dia bilang kalau mau tahu cobain aja gitu. Terus dia tanya ke aku, ini maksudnya apa ya? Terus aku lihat catatannya, loh. Oh, oke. Dia mau tidur sama kamu tuh sayang. Aku sambil yang cemburu gitu, cemburu sedikit-sedikit ya. Terus dia mau tidur sama kamu tuh. Masa sih? Enggak mungkin, kata dia gitu kan. Terus iya, kamu tes aja coba. Kamu ajak ketemuan Gi. Aku bilang gitu. Terus tiba-tiba cowok aku ada ide. Sayang, apa kita tanya aja ya, dia mau threesome atau enggak? Ya udah, cobain aja gitu. Enak ya kalau jadi musisi tuh gitu ya. Enak ya, threesome aja. Ya udah, threesome aja yuk. Enak banget emang kalau jadi musisi. Well, sebenarnya aku tuh ada fantasi itu ya, gitu. because I'm bisexual. Oh iya, paham. Bisexual berarti yang cewek oke, cowok oke gitu kan. Sebenarnya aku main sama aku sih sebenarnya kayak have sex sama cewek pernah sih, tapi kalau pacaran Cewek sama cewek maksudnya yang nggak ada cowoknya gitu. Nggak ada cowoknya, tapi kalau Apa pacaran enaknya? you tahu sih don't know. Ya, I don't know. Terus ya enak sih sebenarnya. Nah, and then terus dia bilang apa kita mau coba threesome aja sayang? Ya udah, cobain aja. Nah, akhirnya dia bilang sama cewek itu, inisialnya Kak. Ini ya kan? belum pernah ketemu sama sekali nih. Belum pernah. Wah. Terus Kak, kamu mau nggak threesome sama cewek aku? Enak banget ngomongnya. Terus itu di DM tuh. Iya, di DM. Terus kata dia, oh ya udah oke, kata dia. Buset, langsung oke aja. Terus sayang, dia bilang oke nih. Oh oke, ya udah, ajak ketemuan aja gitu kan. Singkat kata kita ketemuan ya kan di mall. Menurut cowok gue, dia itu jelek. Tapi menurut gue ya dia memang tidak cantik ya, tapi dia manis. Oh iya. Nah,
Terus kata cowok gue, sayang udahlah nggak usah, abisnya dia jelek, aku nggak mau kata dia gitu. Gitu. Ah, Ini di mall nih ceritanya, Di belum mall. check in. belum check in. Terus aku bilang, ya sayang kasihan, dia udah jauh-jauh dari Jakarta Pusat ke sini loh, cuman buat kita gitu. Ya udah kalau gitu buat kamu aja deh. Loh, kamu nggak ikutan? Aku nggak usah ikutan sayang, kata dia gitu. Kamu aja deh. Ya udahlah, ya udah gitu. Akhirnya kita check in. Terus ya kita udah di kamar, terus minum ya kan. Kita minum vodka, terus minum, ngobrol, terus aku bilang di WhatsApp ya, sayang tolong pancing dong, gue nggak bisa mancing, kata gue. Oh itu padahal di situ tuh ya masih bingung ya. Iya masih bingung. Terus kata dia, kamu aja sayang, aku ogah, kata dia gitu. Terus oke. Aduh nggak lah, kamu aja gitu kan. Ya udah akhirnya dia mancing tuh gitu kan. Ih, kamu kissing kayak apa kayak sama dia gitu. Iya pakai grepe-grepe gitu. kayak apa kayak tarik langsung ke kasur gitu. Gitu akhirnya dia kissing dulu ya kan, dia kissing depan gue. Terus abis itu dia ngarahin kayak ngarahin kepala gue ke kepalanya dia gitu kan. Terus kita disuruh kissing nih. Oke, kita kissing. And then udah gitu udah telanjang nih bertiga-tiga ya kan. Terus apa namanya, so we had sex. Ini nih Three yang of head us. sex siapa nih? Si Oh belum kita belum had sex, tapi kita Oke. masih pemanasan dulu ya kan, foreplay. foreplay gitu kan. Singkat cerita, gue blowjob cowok gue. Ini berarti ganti-gantian. belum head sex nih, masih blowjob. Ya belum had sex, masih blowjob. Gue singkat cerita gue blowjob ganti-gantian sama si cewek ini gitu kan. Nah terus gue bingung, ketika gue blowjob keras-keras aja tuh barang ya kan. Ketika dia blowjob kenapa jadi lemes gitu kan. Apa emang dia gak suka, apa emang dia aduh gimana ya gitu. Gue bingung aja gitu. Terus Apa abis lagi? itu blowjob ganti-gantian gitu. Gak lama excuse me, I need to go to the toilet, kata cowok gue begitu. Itu belum ngapa-ngapain, baru foreplay doang. Iya baru blowjob doang. Iya baru blowjob doang, dia langsung ke toilet. Iya terus dia mau ke toilet ya kan. Terus kalian berdua aja ya dulu. Oke, gitu kan. Terus kita main berdua ya, cewek-ceweknya doang. Aku sama si cewek ini, and then cowok gue di toilet lama banget. And then terus pas gue kita main nih grepe-grepean, terus she play my pussy, terus and then when I'm about to lick her pussy, itu jarak segini 15 cm itu it smells really really bad. Oh ya? Tapi kan si cowokmu belum sejauh itu, kenapa udah bisa Belum. merasakan sinya Belum. secepat itu? Bukan karena itu. Oh bukan karena itu. Bukan. Terus kenapa? Terus gue kan bingung ya. Gue gimana alasannya supaya gue nggak jadi gitu kan. Terus akhirnya gue ke kamar mandi. Aduh bentar ya, gue pengen pipis nih, gue bilang gitu. Dan gue pergi ke kamar mandi. Terus di kamar mandi itu ada cowok gue. Gue kira dia lagi boker, atau lagi pipis, atau lagi apa gitu. Enggak, dia tuh lagi main handphone. Lagi main game. Ngapain main game telanjang-telanjang di toilet? Aneh banget. Terus dia tuh lagi main game gitu kan. Terus sayang, kok kamu di sini? Ya udah kamu main aja sama dia sayang. Terus aku bilang gini, sayang aku nggak mau main sama dia. Emang kenapa sayang? Bau sayang. Iya dari. Terus responnya dia pas bilang bau gitu, terus kata dia apa? Terus kata dia gini, gue bilang gini, kamu kenapa nggak balik lagi ke kamar? Iya sayang, abisnya jadi waktu dia blowjob itu, kenapa dia lemes?
Jadi si jarinya dia itu dimain-mainin di apa? Di lubang Oh, di vaginanya lubang si cewek. di lubang analnya si cowok gue. Si Lah? cowoknya itu. Iya. Jadi sambil blowjob, si tangannya si cewek ini tuh dimain-mainin di Oh, lubang analnya cowok gue lah gitu. Lah ngapain? cowok gue kan ambeien ya. Jadi Oh, pantesan. jadinya kagak suka gitu karena kalau Kenapa dia gitu nggak kan ngomong? sakit Kenapa gitu. nggak ngomong? Kan dia malu kalau dia bilang dia ambeien. Iya bilang aja nggak suka gitu, nggak suka, don't touch gitu kayak apa kayak. Terus dia langsung kabur gitu kan. Oh iya. Mm-mm. Ternyata itu penyebabnya. Parah juga. Terus akhirnya gimana? Setelah Jadi semua dia itu. disuruh pulang. Lah, lu ngapa-ngapain dong? Belum. Terus habis gitu, sayang, yakin ini dia disuruh pulang. Sayang, kita udah bayar nih. Gitu. Iya, sayang banget, kasihan banget. Terus akhirnya gitu. Terus akhirnya dibilang, Kay, gue sih sebenarnya nggak horny banget, kata cowok gue gitu. Sekarang targetnya kita bikin cowok gue, kita bikin cewek gue puas aja ya. Soalnya dia nih yang pengen gitu kan. And then udah dia ya si cewek itu bikin gue keluar, terus ya udah kita suruh pulang. Oh gitu akhirnya. Oke, seru juga. Tapi sebelumnya lu udah pernah threesome atau baru itu pertama kali? Jadi sebelumnya pernah. Jadi cuman itu sih sama professional hooker gitu ya. Maksudnya gimana si professional hooker yang tuh? ini, Maksudnya? ya professional hooker Ya, emang cewek BO gitu. Iya. Nah, yang cowoknya maksudnya? Cowoknya mantan gue. Oh, kalau yang sama bener-bener full strangers gitu? Enggak pernah. Oh, kalau terus selama ini sama si cowok lo ini itu udah bad experience banget ya? Atau ada yang lebih parah lagi, pengalaman yang lebih buruk dari itu? Atau yang the best lah? Itu sih yang threesome itu pengalaman paling buruk sih sebenarnya. Udah parah banget ya? Tapi gue sama cowok gue we had bukan yang bukan threesome ya. We had the best we had the best sex ever Dibanding yang sebelumnya. dibanding yang sebelumnya. Oke. Tapi lu sama dia biasanya nih, kayak orang biasanya kan punya tingkat cewek nih, ngomong cewek, tingkat orgasme tuh beda-beda kan. Lu separah apa tingkat orgasme? Atau biasa aja cuma getar atau sampai ada yang squirt gitu? Enggak sih, kalau gue kan bukan tipe yang squirt ya. Gue juga nggak tahu kenapa. Gue juga bingung ya kenapa orang-orang bisa squirt gitu, yang itu tuh airnya sebenarnya dari mana ya? Itu air pipis juga bukan gitu kan? Itu kan beda lubang kan? Dan terus itu airnya dari mana gitu kan? Gue juga bingung sih. Gue bukan tipe yang squirt, tapi gue tuh paling lemah banget kalau misalnya di lick. Oh gitu. Itu udah titik lemah lu banget lah ya ibaratnya kalau udah di lick gitu sama si cowok. Berarti kalau misalkan lu udah lemes duluan di lick belum main gimana? Tetap lanjut aja? Tetap lanjut. Sebenarnya gue bisa berkali-kali sih. Bisa misalnya dalam sekali main tuh 3 kali atau 2 kali gitu. And the best experience itu waktu gue di rumahnya cowok gue. Jadi waktu itu kita tipsi. Kita tipsi itu dianya sendiri tuh 3 kali. 3 kali keluar. Dan gue tuh nggak pernah nemuin seumur hidup gue yang bisa lebih dari 2 kali. Nggak bisa. Dia tuh 3 kali bisa keluar, bener-bener keluar gitu. Dan gue juga 3 kali. Terus abis itu paginya lagi 3 kali lagi. 6 berarti itu satu hari. Gila. Yes.
the best banget lah berarti. Oh, that's why I stick with him for 1.5 year. Oke. Tapi lu kalau misalnya melakukan hal itu pernah ada, maksudnya ini yang lu ngelakuinnya emang bener-bener di tempat yang outdoor atau selalu indoor? Indoor kebanyakan, tapi outdoor juga. Outdoor juga? Pernah beberapa kali. Nggak takut ke gap orang? Takut sih sebenarnya, cuman waktu outdoor itu ya sebenarnya banyak karena gue termasuk orang yang sering berfantasi. Gue tuh sama mantan gue, bukan cowok gue yang sekarang ya, jadi mantan gue yang tahun 2013. Gue pergi ke Thailand. Ada pulau namanya Koh Chang. Nah, di situ tuh cuman ada beberapa resort, kalau nggak salah 2 resort deh. Dan salah satunya resort yang kita tempatin waktu itu. Terus pantainya tuh sepi banget Nah, kalau di pantai ada jam-jam tertentu. Kalau jam 4 sampai jam 4, jam 5, jam 6 itu orang kebanyakan renang. Karena apa? Nungguin sunset. Oh iya benar. Ya kan? Kalau pagi dari sunrise dari jam 5:30 itu sampai jam 8 itu banyak orang. Jadi jangan pernah ke pantai jangan pernah have sex di pantai pada jam-jam itu. No. Jangan pernah. Tapi the best time to have sex. Nah, kalau lunch time itu jam 12 sampai jam 2 itu banyak orang keluar, ya kan? Banyak orang keluar, ada juga yang aktivitas sarapan lah ya. di tepi pantai. No, jangan. The best time itu di atas jam 2 sampai jam 4. Oh, itu jam tidur siang. Gak ada orang. Asli gak ada orang sama sekali tuh. Asli gak ada orang, itu bener-bener sepi banget. Yang renang di situ tuh cuman gue, mantan gue, sama ada satu orang, bener-bener literally 1 orang di pantai itu, gitu kan. Terus, and then kita berenang di pantai, terus we had sex. Dan orang itu tanpa orang tahu. Jadi kita kelihatannya kalau dari atas cuman pelukan doang, padahal bawahnya tuh main. Oh iya, oke. Gitu, but the experience itu nggak sebenarnya sex on the beach. Kalau kita ngeliat di bokep sih kayaknya wah banget gitu ya. Tapi kenyataannya sih no. Karena rasanya tuh perih. Terus banyak pasir-pasirnya. Iya sih, anjir bener juga ya. Dan itu tuh air garam. Asin, perih kan? Perih banget. Itu tuh air garam, perih banget dan banyak pasir gitu kan. Jadi kayak banyak pasir masuk. Kalau kolam renang sih masih oke lah. Kolam renang is okay. Oke lah. Gila Helena Cho, nggak kerasa banget ngobrol. Terima kasih banyak Helena Cho sudah menemani gua ngobrol-ngobrol soal dunia ini ya. Senang banget gue, banyak cerita-cerita advice juga yang positif dari lo, walaupun banyak cerita negatif juga. Siapa tahu teman-teman di luar sana bisa juga melalui masalah-masalahnya sama kayak Helena. Semoga juga Helena kedepannya aman terkendali ya, nggak ada masalah-masalah gitu. Semoga ya, amin. Thank you sekali lagi buat Helena. Terima kasih juga yang udah dengerin. Gua pamit dulu, undur suara. Thank you semuanya. Bye. Thank you semuanya. Bareng Putu dan Lamhot di podcast Hydran. Berhenti menonton, mulai mendengar.